Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini termasuk ikhtibar, imtihan, ibtila, ujian. Ujian dari Allah, siapa yang paling bagus amalannya. Teman-teman, makanya kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua sebagai ujian. Tidak ada satu manusia yang hidup yang tidak akan diuji oleh Allah. Tidak ada satu orang hidup Pak Ibu tidak diuji Allah, pasti ujiannya banyak. Ujian-ujian dalam kehidupan setiap manusia akan datang. Ujian kelaparan, ujian kehausan, ujian pertemanan, ujian persahabatan, kurangnya pendapatan, kehilangan jiwa, terjadi kematian. Semua ujian ini akan datang. Tidak ada orang hidup tanpa ujian. Bahkan ulama kita menyebutkan ad-dunya darul imtihan. Dunia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita semua ini adalah darul imtihan, tempatnya kita diuji. Tapi satu, ketika seorang itu diuji, satu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, wabashshir sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Teman-teman lebih jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya dalam hidup ini bersabar. Memang berat Bapak Ibu jemaah sekalian. Begitu berat ketika kita diuji oleh Allah. Kehilangan anak itu kok luar biasa itu. Jangankan kehilangan Bapak Ibu jemaah sekalian, 10 ki arwah tahu, 10 asera tahu, kita bersama dengan anak kita tiba-tiba lulus untuk kuliah di Makassar. Kita antar bersama dengan istri kita. Tahan untuk menangis, meneteskan air mata. Tiba-tiba Bapak Ibu jemaah sekalian, kita pulang. Ternyata di tengah-tengah jalan itu mulai menetes air matanya. Suaminya menetes air matanya, istrinya juga menetes air matanya. Akhirnya namanya motornya si kacau-kacau tidak sabar. Itu baru anak kuliah di Makassar. 16 tahun, 17 tahun kita bersama, tiba-tiba pulang bintik matata. Bapak Ibu jemaah sekalian, apalagi kalau terjadi kematian. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami. 30 tahun, 40 tahun kita bersama dengan pasangan Bapak Ibu jemaah sekalian. Orang yang lihat hanya mampu mengatakan bersabar. Mudah diucapkan itu bersabar. Tetapi orang yang mengalaminya adalah orang-orang yang lebih dalam, bersama dengan mereka, berjumpa dengan mereka, satu atap dengan mereka, merindukan kasih sayang, nasihat dan sebagainya. Itu luar biasa sakitnya Bapak Ibu jemaah sekalian. Tapi kita perlu untuk belajar menerima segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menerima ketetapan itu, maka kita dianggap orang-orang yang lulus dalam ujian. Tidak mereka terlibat Ibu. Tidak masalah ketika menangis, tidak ada masalah menangis. Maka namun tu siem dari mata miti nasabah bersedih, tidak masalah itu. Siapa orang yang meninggal kehilangan orang-orang disayanginya, orang-orang dicintainya tidak menangis. Maka sebenarnya kalau ada jenazah itu, ketika jenazah itu Pak diteteskan air mata oleh anaknya, istrinya, itu tidak masalah itu. Kita biasanya aja mau petik air mata, orang mati siapa yang tidak diteteskan air mata? Banyak anaknya, cucunya
kemudian masih ada orang tuanya, tetangganya juga banyak, orang-orang yang mereka bersahabat juga banyak, orangnya yang meninggal juga orang baik. Iya. Tidak pernah dia sakiti orang dengan tangannya, tidak pernah dia sakiti orang dengan lisannya. Begitu meninggal, banyaknya orang. Setiap orang yang buka dipeluk, menetes air matanya di situ. Kesesan itu Pak. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa tetesan air mata yang menimpa mengenai orang yang meninggal, orang meninggal akan disiksa, maka orang meninggal siapa yang tidak disiksa? Memang ada riwayat Pak Ibu, secara tekstual itu menjurus kepada apa yang disampaikan. Nabi sabdakan, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Orang yang meninggal itu dia akan disiksa, diazab dibukai ahlihi alaihi, dengan tangisan keluarganya. Kalau kita baca secara tekstual ini riwayat, mungkin artinya begitu. Mayit akan disiksa dengan tangisan. Makanya orang yang membaca ini riwayat, apa membaca penjabaran para ulama, mungkin akan ikut-ikutan mengatakan demikian karena tekstualnya begitu. Tapi ada jalur yang agak aman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan sebagainya. Beliau menjelaskan, inna hadzal haditsu muawwalun wa mahmulun ala man awsabi. Berdasarkan riwayat yang lain, para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini diartikan, dimaknai jenazah atau mayit akan disiksa ketika dia berwasiat. Ketika sakit, dia berwasiat, nareko mati terima anakku. Kalau saya meninggal, nangis semua. Begitu malaikat Israel datang cabut nyawanya, ternyata anak cucunya, semua istrinya, keluarganya, sepupunya menangis semua. Maka ini Pak, jenazah yang akan disiksa ini. Orang mati yang akan disiksa oleh Allah. Tapi kalau tidak ada wasiat, secara spontanitas orang-orang yang mendengarkan berita duka itu sampai di telinganya, lalu dia datang, dia peluk itu orang yang meninggal, kemudian meneteskan air mata, tidak ada masalah. Bapak Ibu jemaah sekalian, pernah ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un wafat, Nabi datang, dibuka penutup kepalanya, dicium keningnya Utsman bin Maz'un. Kemudian setelah wafatnya Nabiullah Muhammad SAW, maka Abu Bakar membuka penutup kepalanya Nabi, dicium keningnya Rasulullah SAW sambil menangis. Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu yang diperintahkan di sini, kalau ada, bukan lagi pada zamannya sekarang, zaman Nabi. Nabi mencontohkan cium keningnya sahabat menjadi sebuah pelajaran, dan Abu Bakar cium keningnya sahabat menjadi sebuah keningnya Nabi Muhammad menjadi sebuah pelajaran. Makanya ulama fikih menyebutkan, kalau kita mendapati orang-orang soleh, ulama, orang-orang baik, menghafal Al-Quran, orang-orang soleh, maka dianjurkan cium keningnya. Ini terkadang Pak kita tidak amalkan ini. Kalau ustaz meninggal, ulama meninggal, orang soleh meninggal, cium keningnya. Dalilnya tadi dua Pak. Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi cium keningnya. Nabi SAW wafat, Abu Bakar cium keningnya Nabi. Ma fa'ala Nabi SAW, apa yang dikerjakan Nabi menjadi satu syariat. Ma ulifa ila Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, min qaulin au fi'lin au taqririn, berupa ucapan, perbuatan, maka itu menjadi syariat dalam kehidupan kita. Pernah Nabi juga cium Hajar Aswad. Ini sebenarnya Pak, orang banyak itu kalau ke Mekah itu berlomba-lomba cium Hajar Aswad. Padahal itu kondisinya kalau cium Hajar Aswad segitu tahun, sisiku-siku, bahkan ada yang menyakiti Pak Ibu. Semua orang sama Pak. Ibu, tidak semua orang itu yang berangkat ke Mekah lalu tawaf lalu mau cium Hajar Aswad itu orang-orang yang paham. Oke, tadi nanti dipikir, emosi
Iya. Itu kita terbawa arus itu Pak, saling panas-panasan dan sebagainya. Iya. Sampai kita saling dorong-dorong. Iya. Itu cium hajar aswad itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Engkau tolong ria maka dari kalau isu boleh kusium. Kalau mana saya hanguskan tiket pesawat saya daripada saya tidak cium hajar aswad. Iya. Bapak Ibu jemaah sekalian, cium hajar aswad hukumnya sunnah. Bahkan Umar ibn al-Khattab mengatakan, laula yuqabbilu Rasul maqabbaltuk. Kalau Rasulullah SAW tidak cium kau, saya tidak akan cium kau. Karena Nabi cium kau menjadi syariat dalam kehidupan setiap manusia, maka saya juga cium. Teman-teman lebih dan dia seluruh lebih jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kematian itu adalah satu kepastian dalam kehidupan setiap manusia. Hanya saja ketika kematian itu akan datang, ada satu proses yang setiap manusia pun akan alami. Proses apa itu? Sakaratul mauti. Itu Nabi Pak, Ibu, 10 hari sakit. 3 hari Nabi sakit, parah sakitnya. Dan Nabi SAW yang merawatnya adalah Aisyah radhiyallahu taala. Makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang dekatnya wafatnya Rasulullah adalah Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena Aisyah lah yang merawat Nabi, yang paling banyak merawat Nabi menjelang kematiannya. Termasuk riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, beliau mengatakan bahwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, Nabi meminta kepada Allah supaya diringankan proses sakaratul maut. Allahumma inni a'udzubika min sakaratil mauti wa magamarati. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut itu ada satu keadaan yang akalnya seorang terkadang diangkat umumnya. Bukan lagi terkadang, umumnya diangkat. Makanya ada ulama mengatakan itu orang kalau masih ada ruhnya di jasadnya, maka selagi ruh masih di jasad, tobatnya masih diterima. Ada juga ulama mengatakan ketika ruh sudah di kerongkongan, kalau ruh sudah di kerongkongan tidak diterima tobatnya, merujuk kepada riwayat innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima tobatnya seorang ketika ruhnya belum sampai di tenggorokan, di panangorok. Kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Karena kalau orang mau meninggal ruhnya sudah di tenggorokan, itu alal umum, secara umum lenyap ipat parikarannya. Apalagi kalau sakit memang meninggal. Apalagi kalau sakit memang Bapak Ibu meninggal, itu biasanya kalau menjelang dicabut nyawanya, hilang ikatan-ikatannya itu. Jadi lima parikaran. Tapi tetap kita diperintahkan untuk talqinkan. Ajak kayak kita madata. Ada anaknya pintar mengaji, MP3 tak putarkan. HP diputarkan. Suruh anaknya untuk mengajikan, karena beda itu Bapak Ibu jemaah sekalian antara kaset, HP yang diputar kalau dengan suara yang langsung anaknya, keluarganya yang mengajikannya. Tidak ada di keharusan bilang Yasin dibacakan orang yang mau meninggal, tapi ada juga riwayatnya, meskipun riwayatnya dianggap banyak akwal perbedaan di dalamnya, termasuk ulama hadis mengatakan riwayatnya dhaif. Apa itu iqra'u ala mautakum Yasin, lebih remui dhaif hadisnya daripada sembarang dibaca-bacaan, kan begitu. Kalau ada riwayatnya meskipun lemah tidak masalah dibacakan. Meskipun semua ayat-ayat suci Al-Quran kalau kita dibacakan, insya Allah itu akan menimbulkan sebuah pengaruh yang baik. Teman-teman lebih dan dia seluruh lebih kehadiran. Ada orang yang sekarang bacakan Al-Quran, tidak harus Yasin, tidak harus Ar-Ra'd, yang mana yang bisa kita baca, yang lancar, itu dibacakan.
supaya kondisinya orang yang meninggal itu senantiasa dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau sudah mendekati kematiannya, ada lagi perintahnya, lakinu talqinkan. Iya. Itu caranya mentalkinkan. Di sini banyak yang keliru Pak, caranya mentalkinkan ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dibacakan terus. Iya. Padahal ketika kita mentalkinkan orang yang meninggal itu, yang dituntut adalah bagaimana supaya orang yang sakaratul maut itu bisa mengucapkan sekali, kemudian tidak berbicara lagi, kemudian meninggal dunia. Itu Pak yang dituntut sebenarnya. Jadi kalau sudah satu kali dibacakan, ikut. Berarti pakai dulu. Kecuali kau tiba-tiba sadar mendesak-desak si pembantu dan ada lagi kayak berdosi kopor dia ada lemariku, alimnya bagi-bagi aku. Lain situ. Makanya kalau sekarang kritis, lalu karena kita tidak tahu Pak ini masa-masa kritis atau masa-masa sekarang. Kalau masa-masa kritis itu terkadang masih bisa untuk mendapatkan kehidupan. Tapi kalau sekarang itu masa-masa di mana nyawa mau dicabut. Bapak Ibu jemaah sekalian, makanya ketika mentalkinkan orang yang sakaratul maut, perdengarkan di telinga kanannya. La ilaha illallah. Kata biasa itu datang baik Muhammadur Rasulullah. Boleh berduanya. Kalau la ilaha illallah saja amalan di hadis Nabi, mengamalkan apa yang disabdakan Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sahabatnya Nabi Nabi lakinu mautakum la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Tidak begitu. Nabi hanya sampaikan lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan la ilaha illallah. Tapi bagaimana kalau kita tambah Muhammadur Rasulullah? Ulama pun menyebutkan tidak ada masalah. Kalau mau tambah Muhammadur Rasulullah tidak ada masalah ditambah. Kecuali kalau orang baru masuk Islam, ketika kita syahadatkan itu dia nasa syahadatna itu dan dianggap matama selek dari kodek gaga syahadat Muhammadur Rasulullah. Harus dua-duanya ada. Asyhadu, aku bersaksi Allah ilaha illallah kecuali Allah, wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Muhammad abduhu wa rasuluh. Tapi kalau orang yang sakaratul maut cukup la ilaha illallah saja. Teman-teman lebih dan dia suruh melebihi kehadiran. Ketika orang yang sakaratul maut itu sebenarnya ujiannya besar Bapak Ibu jemaah sekalian. Jangan kita mengatakan makadair tumadangi orang yang sakaratul maut itu adalah tidak diganggu oleh setan. Jangan kita merasa bahwa memahami orang yang sakaratul maut itu sudah tidak diganggu setan. Kerajaan mau talqikan ya aja mau kajian nasabah itu tumadangnya di ada gangguan aja menipet tuh ya enak. Padahal orang yang sekarang itu Pak justru di situ ibu tinggi gangguannya. Setan akan menggoda, setan akan mengganggu selagi ruh manusia itu masih ada di jasadnya. Ada di gangguan. Yang pertama dari koto malasa dia akan digula. Apalagi keluar masuk rumah sakit. Apa yang dikatakan oleh setan atau iblis agar kehidupan bonasa pesumat kama lo rumah sakit padahal lasat asal lambung Yerobali mulai asal lambung betul cicen matama dan itu di rumah sakit dan itu di puskesmas lo kami melorese kalau dia potie ini sauri. Kau itu katanya berpuluh-puluh kali pergi puskesmas, berpuluh-puluh kali pergi rumah sakit, tapi tidak sembuh-sembuh. Berarti Allah itu tidak sayang sama kau.
Ini penggodaannya setan ini ketika seorang sakratul maut. Makanya ia penderita biasa Pak dari malasai malada lasana dan tidak lama meninggal. Ketika diberikan kesadaran apa Nabi dan iblis kau beda. Coba Pak. Ali iblis tadi mengganggu saya. Nah sabab beda itu Pak setannya itu biasa beda tuh setannya imam ini, setannya ustaz ini, setannya ulama beda itu Pak. Beda yang menggoda. Semakin tinggi keimanan seorang itu, semakin tinggi juga itu tentara iblis setan yang akan menggoda itu. Bahkan Nabi penderita ketika ada seorang yang mengalami sakratul maut. Ada orang yang mengalami sakratul maut, maka setan itu akan menjelma seperti rupa orang-orang yang disayangi oleh orang yang sakratul maut. Dari kongka seti palangkai mata kepapuji dan bibirina, maka setan akan mengikuti rupanya, bainina istrinya, dan dia menggoda. Oh bapak, nah, iya ini mati tona tapi itu gak gitu ya semokar akhir. Iya ini mati tona tapi dia gitu biasa malaikat pencabut nyawa, malaikat yang menanyakan di dalam kubur mungkar nakir tidak ada itu. Saya ini sudah meninggal, sudah berapa bulan, berapa tahun meninggal. Tidak ada itu malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyyuka, man dinuka. Tidak ada. Ini setan Pak. Akhirnya apa? Kita lalai mengucapkan itu kalimat-kalimat yang baik. Lalai dan susah mendapatkan keadaan-keadaan yang keadaan itu kita dikategorikan sebagai husnul khatimah. Makanya kata lupa ilau bila ledak yang dupata, apalagi dari tersujud, kata lupa para lulilau dari tersujud. Nasabah itu tersujud kita posisi hamba itu macingai dekat lo di Allah Ta'ala dari tersujud. Makanya yang paling banyak itu kita perlu berdoa ketika kita sujud. Apalagi sepanjang alih-alih, sepanjang tahajud. Kalau sholat berjamaah jangan lama-lama sujud. Apalagi tidak terbiasa lama sujud, tiba-tiba dilamakan sujud. Marukkah itu masih gitu. Jemaah sekalian dirahmati dimuliakan Allah, 3 yang perlu kita baca ketika sujud terakhir atau di dalam sujud-sujud kita. Yang pertama, minta husnul khatimah. Nabi mengajarkan kita meminta husnul khotimah. Kalau itu diajarkan Nabi, berarti kita diperintahkan untuk banyak meminta. Bagaimana bisa husnul khotimah sedangkan kita tidak pernah minta dalam sholat? Bahkan di luar sholat kita tidak pernah meminta kepada Allah, berdoa Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khotimah. Bagaimana bisa husnul khotimah tidak diminta? Padahal doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua Bapak Ibu jemaah sekalian, dilaupung Allah Ta'ala supaya hati kita ditetapkan dalam keimanan, ditetapkan dalam agama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan untuk berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadah kepadanya. Ketika sujud terakhir ini diperbanyak. Teman-teman lebih nanti selesai lebih kehadiran. Ketika seorang nyawanya mau dicabut, itu sebenarnya Pak keadaan yang luar biasa sakitnya. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu dicabut saja nyawanya, itu akan mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawanya itu akan mendapatkan bisyarah, kabar gembira. Ada itu Pak dalam Al-Quran, dalam surat 30 wal Fajr. Di akhir surat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb.
ternyata ada satu tafsir. Tafsir itu namanya Tafsiru Jalalain. Kalau di Jawa, Pak Alhamdulillah itu di Jawa tidak ada pesantren yang tidak mengajarkan tafsir itu. Iya. Kemudian ada pesantren di Jawa itu mentargetkan dalam 3 tahun hatam tafsir Jalalain. Makanya kiainya, ulamanya itu setiap subuh ajarkan itu tafsir. Yaitu hitungan apa itu tafsir Jalalain itu tafsir yang dikarang oleh 2 ulama besar. Iya. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jalal jadi 2, maka namanya Jalalain. Iya. Tafsir Jalalain, ulama yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli menulis dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Depan ateiku tahu kiro tafsir. Meninggal, maka dilanjutkan oleh muridnya dengan sastra bahasa, cara bahasa yang sama dengan gurunya, dilanjutkan pada surah Al-Isra naik sampai An-Nas, kemudian ditambah Al-Fatihah. Disebutlah tafsir itu Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain itu ternyata berkaitan dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ ulama menyebutkan ini Allah akan serukan juga ketika manusia dicabut ruhnya. Berarti ketika meninggal dicabut ruhnya. Kalau dalam tafsir lain itu seruan ini akan datang yaumal mahsyar, yaumal kiamat saja. Nanti pada hari kiamat akan ada seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi ternyata Bapak Ibu Jemaah sekalian, ketika ruh dicabut itu, ternyata seruan ini akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian radiyatan ridha mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Ini luar biasa, Pak. Meninggal saja sudah mendapatkan kemuliaan orang beriman itu. Apalagi ketika diangkut jasadnya, fa khairum ma tuqaddimuna li a'nadikum li arqabikum, perkara yang baik yang telah kalian dahulukan, yang kalian simpan di pundak-pundak kalian. Narekuri soko tomate tapa nayar tomarejeng, maka dia akan mengatakan segerakan saya. Tapi narekuri tomaja mate aina tadhabu bi elo ketika lulitiga. Dia akan mengalami kesusahan ketika dicabut nyawanya, susah ketika diangkat ke kuburannya, susah apalagi dalam kubur. Kita meyakini semua Bapak Ibu Jemaah sekalian, pakadair pacalla kubur pasti ada. Pacalla kubur pasti ada. Satu dalilnya, marron Nabi bi qabrain mu'azzabain. Dulu Nabi melewati 2 kubur, ternyata 2 kubur itu Bapak Ibu disiksa. Insyaallah, antara 2 kubur insyaallah. Kemudian Nabi tanala falaka koromana kicoa kiro nasabari pemarak terampil kumalakalah diringankan, barakana diringankan itu siksa kubur. Makutana sahabat Nabi, kenapa ya Rasulullah disiksa di 2 kubur? Maka Nabi SAW mengatakan yang pertama ini dia termasuk lam yastabri di baulihi de nama dece narekot eme. Hati-hati Pak. Perjalanan kita itu biasanya kan begitu. Ya nabi tanah rafi as-safaru kita tu minal azab. Ya narik bersafar kimal lalaki, itu bagian daripada siksa itu Pak. Banyak orang narik komal lalaki masyafa lo disempajangan. Mega tahu komal lalaki masyafa lo ditentit temina. Mega tahu komal lalaki masyafa lo di badannya. Padahal Nabi Pak bersafar tidak bersafar ibadahnya sama. Termasuk baca Qurannya. Di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar disebutkan Nabi SAW sama membiasakan membaca Al-Quran sama saja fi safari awil hadri
baik ketika Nabi melakukan perjalanan atau Nabi sedang di rumah. Sama Pak. Iya. Makanya sama itu kita minal azab, bagian daripada bacaan. Termasuk tetip-tetip temeta. Iya. Banyak orang tidak mau sholat karena sudah kena air kencing celananya. Kenapa tidak bawa sarung disimpan di mobil? Iya. Kenapa kita tidak bawa celana ganti disimpan di mobil? Ini termasuk masyarakat Bapak Ibu jemaah sekalian. Disiksa di dalam kuburnya karena tidak bersih istinjanya. Apalagi dari rekomendasi kata titemi masuk. Perlu Bapak Ibu jemaah sekalian, ada juga ilmunya itu supaya dia kena was-was. Banyak orang itu kena was-was. Al-yaqinu la yuzalu illa la yuzalu bisyak. Dia yakin hati